So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Tunia dengan nomor NIM 2038109237. Saya dari Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam IAIN Madura. Di sini saya ingin menjelaskan tentang menciptakan tantangan dan juga kegiatan untuk anak berbakat. Baik, di sini saya yang pertama akan menjelaskan mengenai memberikan tantangan untuk anak berbakat. Ada beberapa cara yang saya akan paparkan. Yang pertama yaitu adalah membantu peserta didik atau anak untuk berpikir kreatif agar dia bisa untuk memecahkan masalahnya. Jadi di sini kita sebagai tenaga pendidik atau seorang guru, kita itu harus membantu dan harus bisa membantu siswa dan juga mengarahkan siswa bagaimana cara untuk berpikir kreatif agar masalah yang sedang dialami bisa terpecahkan. Dan yang selanjutnya itu adalah membantu anak untuk menguasai konsep materi yang diajarkan. Jadi seperti yang kita tahu sebagai tenaga pendidik, di sini kita itu harus bisa membantu siswa atau peserta didik kita memahami tentang konsep-konsep dan juga materi-materi yang sudah diajarkan. Jadi ketika ada seorang peserta didik yang kurang memahami tentang konsep dari materi pembelajarannya, kita itu bisa membantu untuk menjelaskannya. Yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan untuk menunjukkan potensi anak. Jadi di sini kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru, kita itu harus memberikan kesempatan pada anak tersebut untuk menunjukkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Selain itu kita harus memberikan penghargaan dan juga memberikan dukungan kepada anak tersebut untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya dan juga bisa mengekspresikan apa yang dia ingin kembangkan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berpikir apa yang bisa dilakukan oleh guru dan juga orang tua untuk memberikan tantangan kepada anak berbakat. Yang pertama yaitu adalah basic tools. Basic tools itu ada beberapa poin-poin. Di sini yang pertama adalah ajarkan anak untuk berpikir divergent dan kreatif dalam problem solver. Dan yang selanjutnya adalah mengembangkan kelancaran dan kelenturan untuk berpikir. Dan yang ketiga adalah anak bersedia untuk mengungkapkan hasil pemikiran kepada orang lain. Nah, untuk yang poin ketiga ini adalah anak bersedia untuk mengungkapkan hasil pemikiran kepada orang lain, itu adalah kita mengajarkan atau membantu anak untuk dia itu mengekspresikan atau mengungkapkan hasil dari pemikirannya kepada orang lain. Baik, yang selanjutnya adalah praktik with process. Di sini ada beberapa poin juga yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah memberikan kesempatan anak untuk melakukan tahap 1 pada situasi yang nyata. Dan yang kedua adalah proses kognisi dan efeksi pada tahap 1 dikembangkan. Dan yang ketiga adalah kognisi atau penerapan analisis sistematis dan juga penilaian. Dan yang selanjutnya adalah efektif. Efektif adalah terbuka terhadap perasaan dan konflik yang terjadi. Nah, yang terakhir adalah tahap ini bisa dilakukan dengan cara sosiodrama, simulasi, dan juga studi kasus. Nah, yang selanjutnya itu, yang nomor 3 ada working with real problems. Working with real problems ini ada hanya satu poin, yaitu adalah menerapkan tahap 1 dan 2 pada dunia nyata. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk menciptakan tantangan. Yang pertama yaitu memberikan pemanasan atau warming up. Yang pertama adalah pemanasan secara mental. Yang kedua adalah switch mental dari proses pemikiran reproduktif dan konvergen ke proses pendivergen dan imajinatif. Dan yang selanjutnya adalah sumbang saran. Yang poin kedua adalah sumbang saran atau brainstorming. Dalam brainstorming ini ada 4 aspek. Yang pertama yaitu tidak menentukan kritik, dan yang kedua adalah kebebasan dalam memberikan gagasan, dan yang ketiga adalah gagasan sebanyak mungkin, dan yang keempat adalah kombinasi dan peningkatan gagasan. Dan yang selanjutnya
adalah pertanyaan atau memacu gagasan. Nah, dalam pertanyaan dan memacu gagasan ini ada 3 aspek. Yang pertama adalah disebut juga daftar periksa atau checklist. Dan yang kedua adalah merupakan kata kerja manipulatif membantu dalam mengembangkan gagasan dengan melihat hubungan baru. Nah, yang selanjutnya adalah sintetik atau teknik berpikir kreatif yang menggunakan analogi dan metafora untuk membantu menganalisis masalah dan juga mengembangkan dari berbagai sudut tinjauan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saran untuk merangsang kekreativitasan. Yang pertama itu, bila seorang menunjukkan penemuannya, maka berilah dia pujian untuk memberikan semangat. Orang tua yang melihat kreasi anaknya, janganlah menertawakannya, tapi harus memberikan penghargaan dan juga semangat pada anak tersebut supaya tidak jera. Dan yang selanjutnya adalah latihlah anak untuk merencanakan aktivitas keluarga. Inisiatif anak harus dihargai supaya ada rasa jati diri yang positif. Yang selanjutnya adalah anak diberikan ruang khusus untuk bereksperimen dan dibuat kondusif agar bersikap positif terhadap lingkungannya. Nah, yang selanjutnya itu adalah anak sebaiknya bila bereksperimen supaya dilatih tidak putus asa jika ada kegagalan dan diberi semangat terus berusaha sampai berhasil. Hendaknya jangan selalu berpikir protektif dan biarkan anak belajar menghadapi semua kesulitan supaya dalam kehidupannya kelak menjadi ulet dan tahan banting. Nah, yang selanjutnya, yang poin kelima adalah guru membiasakan anak-anak menghadapi tantangan dan rangsangan supaya kreatif dan juga jangan terlalu menuntut dan tidak memaksa. Nah, yang poin keenam adalah murid jangan dimanjakan. Nah, dimanjakan ini sering terjadi oleh orang tua dan juga guru. Karena apa? Karena ketika anak dimanjakan itu, dia itu tidak mau untuk berusaha, hanya mengandalkan orang lain. Nah, guru harus bersikap keras, tetapi bermaksud baik. Nah, di sini itu guru itu harus bersikap keras atau tegas, tapi dia itu bersifatnya baik. Artinya bukan tegas karena marah, tapi tegas untuk kebaikan. Nah, anak-anak dilatih agar berani mengambil risiko yang tidak mudah dan tidak mudah frustasi. Nah, selanjutnya adalah anak dilatih untuk berpikir kreatif. Misalnya bagaimana caranya bila tersesat di pasar dan kemana harus meminta tolong. Jadi misalnya contoh seperti ini, anak tersesat di pasar atau di tempat-tempat umum, sebaiknya kita itu mengajarkan kepada anak bagaimana cara untuk meminta pertolongan kepada orang lain dan juga minta bantuan untuk mengarahkan kemana tempat atau jalan untuk keluar dari tempat tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah anak didorong untuk membuat eksperimen, misalnya menanam biji kacang di pot yang diletakkan di ambang jendela, dan juga didorong untuk mempelajari proses baru. Selain itu diberikan informasi mengenai hal baru. Nah, yang selanjutnya adalah anak yang sedang asyik dengan pekerjaannya janganlah ditunggu, karena konsentrasinya akan buyar. Jadi ketika anak itu sedang asyik bekerja atau melakukan pekerjaannya, kita itu tidak boleh untuk menunggu, karena itu akan menyebabkan konsentrasi dari anak tersebut akan buyar. Baik, poin terakhir adalah orang tua atau guru harus memberikan motivasi supaya anak dapat mengikuti atau melaksanakan idenya sendiri. Seringkali ide yang bagus dan baru hilang karena kehilangan kepercayaan diri dan tidak mempunyai kendalian diri. Jadi di sini kita itu sebagai orang tua ataupun sebagai guru harus memberikan motivasi kepada anak untuk melaksanakan idenya itu sendiri. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.